Karena ini yang kita lihat dalam kehidupan Ayub. Imannya seringkali naik dan seringkali. Saudara, setiap kita semua diberikan iman. Saya percaya setiap kita di ruangan ini pasti punya iman. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya ulangin sekali lagi. Saya berdoa di sini semuanya punya iman. Amin. Kita semuanya punya iman. Kalau enggak, buat apa kita di sini? Kalau kita enggak punya iman, mendingan kita lagi di luar, kita bisa jalan-jalan. Tapi kita berada di sini karena kita percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iman itu anugerah dari Tuhan. Iman itu bukan usaha kita. Oh, saya ini berusaha cari Tuhan. Enggak. Iman itu pemberiannya Tuhan. Karena banyak orang di luar sana dengar khotbah dari semua pendeta, nggak bisa percaya. Banyak orang di luar sana lihat mujizat terjadi, tetap nggak percaya. Kalau hari ini saudara dan saya duduk di sini bisa percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Yes, itu iman. Tapi dari pengalaman iman saya dengan Tuhan, dalam perjalanan saya sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai orang Kristen, saya rasa bahwa banyak kali dalam kehidupan kita, iman kita seringkali bisa naik, seringkali bisa apa? Dan bahkan bisa berubahnya dalam sekejap. Dalam rentan beberapa menit. Seringkali kita bisa ngerasa Tuhan itu dekat banget sama kita. Kita bisa ngerasa, aduh Tuhan itu seperti meluk saya Pak Pendeta. Puji Tuhan. Pastor saya di gereja, saya merinding. Saya bilang mungkin AC-nya kedinginan ya. Tapi ada orang yang ngerasa ngerinding, itu ngerasain Tuhan. Oke, saya gak bisa menyalahkan. Tetapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba orang yang sama bisa merasa Tuhan itu jauh banget. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu atau cuma saya? Seringkali kita di gereja kita ngerasa Tuhan itu baik banget. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan peduli, Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Kita lebih dari pemenang, kita kuat. Tapi pada saat kita kembali hari Senin ke tempat kerja kita, saat mulai berita udah mulai masuk, saat WA yang buruk udah mulai masuk, saat kita menghadapi suami kita yang kepala batu, saat kita ketemu dengan istri kita yang ngomongnya gak bisa berhenti, saat kita ketemu dengan anak-anak kita yang keras kepala, iman kita mulai lemah. Kita merasa Tuhan ini kok jauh banget. Nah saudara, inilah kehidupan orang-orang yang percaya, realitanya. Sekali lagi kadang-kadang iman itu bisa naik, kadang-kadang bisa apa? Loh tadi kita lihat di ayat 10, Ayub 2 ayat 10. Dia berkata sama istrinya, no. Kita tidak boleh hanya mau menerima yang baik, yang buruk pun juga diterima. Dia gak berbuat dosa. Tapi dengan begitu gampangnya beberapa ayat kemudian dia berkata, aku kutuki hari kelahiranku. Imannya menurun drastis. Bukankah yang sama juga terjadi kepada Petrus? Petrus berada di sebuah perahu bersama dengan 11 sahabatnya, 12 murid Yesus. Naik perahu itu tiba-tiba ada tornado datang. Mereka ketakutan, tiba-tiba di tengah angin sakal itu ada Yesus. Yesus berjalan di atas air. Petrus teriak, Tuhan jika itu engkau suruh aku berjalan di atas. Apa yang terjadi? Tuhan bilang datang. Petrus keluar dari perahu berjalan di atas air. Semua murid-murid yang lain cuma bisa ngeliatin. Tetapi gak sampai beberapa detik kemudian. Dikatakan di saat angin itu dirasakan oleh Petrus. Tiba-tiba dia mulai tenggelam dan teriak minta tolong kepada Yesus. Dari iman yang berjalan di atas air, dalam sekejap menjadi iman yang tenggelam. Petrus yang begitu beriman, dia berkata sama Yesus, Guru, kalau engkau disalib, aku pun juga ikut disalib. Dalam waktu singkat tidak sampai 1 hari. Pada saat dia ditanyain oleh orang-orang, apakah kamu murid Yesus? Berapa kali Petrus menyangkal? Cepet banget ya manusia ini. Imannya dari kuat tiba-tiba bisa lemah. Saudara, saya rasakan dalam roh saya ini banyak terjadi hari-hari ini di antara kita. Seringkali kita ngerasa kuat. Seringkali kita bisa beriman banget sama Tuhan. Tapi karena 1-2 alasan tiba-tiba iman kita bisa lemah. Saya menemukan saudara bahwa ada 3 alasan kenapa iman itu bisa naik turun. Yang pertama sederhana.
Iman itu bisa naik turun karena perkataan orang lain. Ulangin sama-sama, karena apa? Perkataan orang lain. Bagi Ayub itu perkataan istrinya. Dia ini udah sakit. Udah kehilangan semuanya. Istrinya masih bisa ngomong, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Itu namanya udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing. Itu. Perkataan istrinya sangat melemahkan dia. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Sering kita juga perkataan kita tanpa kita sadari. Juga melemahkan iman suami kita atau iman istri dan anak-anak kita. Ibu-ibu nih, coba saya mau tanya. Kalau suaminya dalam bisnis ada masalah. Contoh ditipu orang, uangnya ditipu orang. Terus pulang ke rumah cerita sama istrinya. Biasanya istrinya ngomongnya gimana? Gak apa-apa sayang, uang bisa dicari, yang penting kamu masih hidup sarenge. Gitu? Wah, andai itu kenyataan. Tapi biasanya suami udah ketipu, udah kena masalah, istri di rumah ngapain? Tangannya kayak gini. Wis tak kandani tuh. Kon saya gak mau ngerungokno tuh. Salai dewi. Anak-anak kita sekolah nilainya jelek. Saya mau tanya sama saudara orang tua. Menurut saudara anak ini ingin gak nilainya jelek? Gak mungkin, gak ada lah yang mau tiba-tiba nilainya jelek. Memang gak bisa. Saudara pun dulu waktu sekolah saya mau tanya, pernah gak nilai jelek? Pernah. Gak ada anak yang mau nilainya 45 kecuali mau merdeka itu ya 45. But the reality is gak ada yang mau. Tapi banyak orang tua, mohon maaf ya, saya bukan menggurui. Tapi ngomong sama anak, kamu ini cek bodoh ya, anaknya sopo. Loh siapa sih ngomong ini? Ya kan ini anaknya, akhirnya itu membuat anak itu bukan malah pinter, tapi tambah bodoh. Loh ini bener. Seringkali kita ini ya kurang bijak dengan perkataan kita. Istri udah dandan, kita bapak-bapak gak pernah bisa menghargai. Ya kan? Sering aduh diomelin, kamu itu ngapain ke salon terus? Istri nangis, loh aku ke salon supaya aku kelihatan cantik. Loh papa ngapain minum terus sampai mabuk. Iya aku minum supaya kamu kelihatan cantik. Loh astaga saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Istri jadi lemah, suami jadi lemah, anak jadi lemah. Satu keluarga jadi stres, 4 orang stres kumpul di rumah. Rumahnya jadi rumah sakit. Saudara ngomong kan, bukan saya kan? Kenapa? Pengalaman pribadi. Nah, perkataan orang seringkali bisa menjatuhkan kita. Percaya dengan saya, dalam iman saya sebagai hamba Tuhan. So many times perkataan orang menjatuhkan saya. Kadang-kadang kita gak bisa menghentikan ya omongannya orang terhadap kita. Saya ini banyak yang melemahkan saya. Saya pernah habis khotbah, saya ke toilet, saya masuk cubicle, saya lagi mau buang air, tiba-tiba di luar ada 2 bapak-bapak ngobrol. Tadi saya khotbah gak enak ya. Loh, saya lagi di dalam loh. Selama 10 menit ngomongin khotbah saya. Iya khotbahnya gak entos yuk. Loh, saya udah lama gak dengar kata entos saudara. Benar. Sampai saya itu keluar, muka saya itu pucat. Mereka lihat saya juga ikut pucat saudara. Saya ini ya kadang-kadang aduh repot jadi pendeta. Diomongin orang itu kadang-kadang iman saya bisa lemah. Dulu, sekarang udah enggak. Baru-baru ini ada orang ngomongin saya sama istri. Pastor Michael sama istri itu kalau di atas mimbar kelihatannya harmonis. Padahal di bawahnya sendiri-sendiri. Loh, saya sampai bingung. Apakah saya harus menempelkan diri sama istri selalu saudara? Ya kan selalu kayak perangko, kayak kembar siam gitu saudara sama istri. Saya kan gak mungkin. Kadang-kadang kan kita juga memang ada waktu. Kalau kita lagi di pesawat, kita lagi jalan. Kadang-kadang kita buka handphone, kita balas WA. Tapi kadang-kadang perkataan orang itu menjatuhkan kita. Dan itu normal. Saya ingetin saudara. Jangan biarkan perkataan orang melemahkan iman saudara. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Gak perlu, gak apa-apa. Ya orang boleh ngomong, biarin. Yang kedua, masalah itu bisa membuat iman kita naik turun. Yang ketiga, intimidasi iblis. Nah 3 hal ini dialami oleh Ayub. Ayub ngadepin masalah, uangnya habis. Uang habis masalah gak Bapak Ibu? Masalah. Dia diintimidasi juga oleh iblis. Dan pada akhirnya kita lihat sebuah perjalanan iman dalam kehidupan Ayub.
Wah 42 pasal dia bergumul sama Tuhan. Tetapi pada akhirnya hasilnya bagus. Hasilnya imannya tidak lagi naik turun, tapi imannya menjadi iman yang teguh. Sama-sama katakan iman yang teguh. Gak lagi naik turun tapi imannya tetap kuat. Dan doa saya setiap saudara memasuki akhir tahun ini punya iman yang teguh. Kasih tahu kanan kiri, imannya harus teguh. Nah untuk itu kita harus belajar dari kisah Ayub. Tapi saya nggak mungkin menceritakan 42 pasal buat saudara, saya rangkumkan. Saudara Ayub itu siapa? Saya ceritain dikit ya, boleh ya? Saudara Ayub ini seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia saleh di hadapan Tuhan. Ya, dia punya 1 istri, 10 anak. Nah, zaman dulu kan orang seperti itu. Banyak anak, banyak. Nah, karena uang sekolah belum mahal. Nah, sekarang beda cerita. Ya kan? 10 anak. Dia orang kaya, punya banyak pabrik. Mobilnya banyak. Kok tahu mobilnya? Dikatakan untanya banyak. Zaman dulu mobilnya itu unta. Banyak sekali. Dia punya perusahaan. Wah, dia orang yang sangat kaya. Bahkan paling kaya pada zaman itu. 10 anaknya ini seperti anak orang kaya yang biasanya sukanya party. 10 anak gantian setiap malam party. Hari pertama rumahnya anak pertama, anak kedua hari kedua bergantian. Setiap malam berfoya-foya, bersenang-senang. Ayub ngapain? Setiap pagi, setiap subuh, Ayub selalu doa sama Tuhan. Tuhan, kalau anakku tadi malam buat salah, kalau tadi malam berdosa, tolong ampuni, mempersembahkan korban. Bayangin, setiap hari kayak gitu. Ini orang benar. Satu hari Tuhan berkata-kata, Tuhan lagi berbicara, the council of heaven. Dia beritahu kepada semua, lihat Ayub, di dunia ini gak ada yang kayak dia. Bayangin, di mata Tuhan dia nomor 1. Iblis ngomong, loh Tuhan, ini bisa kayak gini, bisa hidupnya benar karena engkau masih melindungi dia. Dan itu nyata. Bagi setiap kita yang hidup, saudara harus sadar setiap kita semuanya ini dikasih Tuhan pagar perlindungan. Kalau saudara dan saya sampai hari ini bisa selamat, masih punya berkat, masih punya keluarga, gak celaka. Itu semuanya karena ada pagar Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah ini dipagerin sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, bukan karena itu. Dia orangnya tulus. Iblis bilang, sabut aja pagernya. Kita akan lihat apakah dia tetap memuji engkau. Diangkat pagernya. Mulailah beruntun masalahnya. Tiba-tiba pegawainya datang, pabrik kebakaran. Berikutnya dicuri sama orang ternaknya. Tiba-tiba anaknya lagi party, 10 anak lagi party. Atap bisa jatuh. Bung, 10 anaknya jadi empal penyet. Habis. Kehilangan semuanya. Istrinya ngutukin dia, satu badan dari kaki sampai atas, semuanya borok. Garuknya pakai beling. Bayangin. Begitu gatalnya sampai beling. Aduh. Dia berduka. Dia taruh abu di atas kepala. Zaman dulu orang kalau berduka itu pakai abu di atas kepala. Tiba-tiba, nah biasanya orang taunya sampai situ. Lalu Tuhan memulihkan dia. Nah yang kita tidak tahu adalah tiba-tiba ada 3 teman dari Ayub yang datang untuk ngapain? Apa? Maisong. Loh bukan saudara. Ya menghibur ya ya benar sih maisong terhadap anaknya. Namanya Elifas, Bildad dan Zofar. 3 teman. Datang menghibur dia. Bukan malah menghibur tapi tiba-tiba menjadi ajang untuk nyala-nyalain Ayub. Yub, kamu tuh salah apa Yub? Kok sampai anakmu mati semua, sampai semua ini terjadi? Kamu ada dosa apa? Ayub gak terima. Ayub bilang, aku gak salah. Aku gak pernah melakukan kejahatan. Berpasal-pasal mereka debat. Bukan karena dia berbuat dosa, enggak. Tapi dia punya salah pengertian sama Tuhan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Setelah Ayub berdoa buat teman-temannya, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dikembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Hari ini kita mau belajar. Apa yang membuat imannya dari iman yang naik turun menjadi iman yang teguh. Saudara mau punya iman yang teguh, yang mau katakan amin. Kita belajar sama-sama dari Ayub. Ayub pasal 42. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ayo. 2 poin saja hari ini, biasanya 3 tapi hari ini 2. Karena hari ini saya mau mendalami sedikit. Kita baca dari ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan.
Ini di akhir ceritanya nih, setelah semua debat dan lain-lainnya dikatakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3-4 baca sama-sama. 1, 2, 3. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak. Kata kuncinya adalah tanpa pengetahuan. Nah, saudara, ayat 4 sama-sama. Firmanmu, dengarkanlah. Berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudara, di sini kita lihat. Setelah Ayub nyalain Tuhan, setelah semuanya, Ayub sadar. Ayat 3 tampilin. Dia berkata gini, tanpa pengertian, aku berbicara tentang Tuhan. Ini poin yang pertama. Kesadarannya dan akhirnya ini membuat dia punya iman yang teguh. Yaitu yang pertama, supaya kita bisa punya iman yang teguh, catat. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Ulangin sama-sama. Memiliki apa, saudara? Dasarnya harus kuat dulu. Fondasinya harus kuat dulu. Kalau kita bangun rumah, yang penting bangunannya atau fondasinya? Fondasinya. Kalau bangunannya bagus pun fondasinya gak kuat, gampang runtuh, gampang hancur. Saudara, dasar itu penting. Sama-sama katakan dasar itu penting. Ayub gak punya dasar. Karena itu dia pada akhirnya dia berkata, tanpa pengertian aku berbicara tentang Tuhan. Dasarnya gak kuat. Orang kalau bicara dasarnya gak kuat, pasti argumennya gagal. Pasti akhirnya bisa ditemukan kesalahannya. Karena gak punya dasar perkataannya. Gak ada buktinya, gak ada textbooknya. Nah, kita mau belajar sama-sama dari Ayub. Kita kembali ke ceritanya. Ayub kehilangan semua. Dia ngutukin hari kelahirannya. 3 sahabatnya datang. 3 sahabatnya ini datang mau menghibur. Tetapi saya ingin tunjukkan. Mestinya tujuannya menghibur, tapi akhirnya jadi ajang penghakiman. Mereka mestinya menghibur, tapi akhirnya dipakai sama iblis untuk menghakimi. Akhirnya mereka mulai menghakimi Ayub. Mulai memfitnah Ayub. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali ini bisa terjadi. Karena kita merasa diri kita benar, kita jadi orang yang suka menghakimi. Tapi saya berdoa ya di tempat ini, setiap jemaat yang saya gembalakan di GSJS Pakuan Mall dan GSJS Online, saudara bukan jadi orang-orang yang suka menghakimi. Yang setuju katakan amin. Jangan. Gereja ini gak boleh jadi ajang menghakimi orang lain. Kita lihat orang, wah kita menghakimi. Gak boleh. Kita di gereja ini menerima semua orang apa adanya. Kita gak boleh menghakimi. Karena menghakimi orang itu bisa membuat orang lemah iman. Bahkan orang itu bisa murtad gak mau ke gereja karena apa? Dihakimi. Orang itu bisa muak sama orang Kristen. Bukan karena gerejanya, bukan karena Tuhannya. Tapi karena orang-orang Kristen seringkali terkenal suka karena itu kita gak perlu ya. Kalau ada orang mulai ngomongin orang lain, kita gak usah ikut-ikut. Kok gak ada yang amin, gak setuju saudara? Kalau ada orang udah mulai kumpul nih, bibirnya udah lincip. Kau tahu? Tahu gak? Gak usah ikut. Stop di situ, kita bahas yang lain. Bahas aja TikTok Shop kenapa tutup. Nah itu udah cukup. Gak usah kita ikut ngomongin orang. Ada orang mulai ngomongin hamba Tuhan tertentu. Gak usah ikut-ikut. Gak usah, oh tahu gak? Kalau ini gereja ini. Gak perlu kita menghakimi gereja lain. Gak perlu menghakimi orang lain. Gak perlu menjelekkan orang. Yang setuju katakan amin. Karena itu bisa ngelemahin orang lain. Kita ngomongin sesama orang Kristen. Orang tidak percaya Tuhan dengar. Dia gak akan mau jadi orang Kristen. Setuju gak sama saya? Kita orang Kristen dipanggil jadi garam dan terang. Kemanapun kita pergi jangan menghakimi orang. Kita kasih orang lain biar kita menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Kasih tepuk tangan. Aduh, yang namanya teman-temannya Ayub, Elifas dan kawan-kawan ini. Loh kok malah gak menghibur, gak nguatin, kok malah menghakimi. Yub, kamu salah apa Yub? Ayo cerita aja gak apa-apa. Loh buat apa? Apa gunanya? Dan Ayub dengar gitu, dia marah. Dia imannya makin lemah, makin dia berkata ya udah aku mati aja. Nanti baca di rumah. Dia berkata udah lebih baik aku gak usah hidup. Aduh lebih baik kalau memang aku ada dosanya, lebih baik aku gak ada, lebih baik mamaku dulu keguguran waktu kelahiran aku. Kenapa? Dia bisa makin lemah dengar perkataan fitnahan orang lain. Karena dasarnya gak kuat.
Dan inilah strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Dia cari orang-orang yang dasarnya gak kuat. Supaya apa? Supaya dia bisa mengintimidasi, bisa memfitnah, bisa menghakimi saudara. Sehingga saudara runtuh imannya. Tuhan Yesus itu kasih pengajaran tentang ini. Buka Lukas 6 ayat 47-49. Ayo. Pastor, orang ke gereja dengar firman juga bisa diserang sama iblis. Jelas bisa. Lukas 6 ayat 47-49. Ayo. Dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, artinya ke gereja dengar firman, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan fondasinya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat apa? Digoyahkan. Karena rumah itu kokoh. 49 lebih keras. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ke gereja dengar firman tetapi tidak apa? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah. Orang kalau dengar firman gak melakukan itu seperti orang yang gak punya dasar imannya. Cuma datang ke gereja, cuma sekedar gitu aja. Oh, aku datang ke gereja, ya udah. Cukup pokoknya setor muka, Pastor Michael lihat saya, puji Tuhan. Saya gak ditanyain kok gak ke gereja. Loh, kita ke gereja dengerin firman itu bukan untuk absen. Bukan untuk kita sekedar supaya gak merasa bersalah. Tapi kita di sini semuanya lagi bangun iman kita. Kita lagi bangun supaya saat masalah datang kita gak runtuh. Tapi kita tetap kokoh. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita beribadah, kita harus bangun dasar itu. Kenapa banyak orang Kristen dikit-dikit bilang aku gak gereja-gerejaan, gak Yesus-Yesusan. Dasarnya gak kuat. Doa saya di sini semua punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Dasar dari hidup kita itu firman Tuhan. Sama-sama katakan dasar hidup kita apa? Firman. Karena itu orang Kristen harus suka dengar firman. Saya ulangi sekali lagi. Orang Kristen harus suka apa? Jangan sukanya cuma praise and worship. Saya gak salahin orang suka praise and worship. Kita di GSJS praise and worship kita seriusin. Dan sudah menjadi berkat. Kasih tepuk tangan buat GSJS worship ya. Satu tim luar biasa. Setiap minggu, setiap bulan jutaan orang diberkati lewat pujian dan penyembahan dari GSJS worship. But jangan sampai ibadah ini kita kalau praise and worship kita senang terus dengar firman. Terus kita ketiduran. Jangan. Di gereja jangan sampai ketiduran. Coba periksa kanan kiri ada ketiduran gak? Ada di gereja sampai ngorok. Sampai sebelahnya marah. Hei jangan keras-keras aku sampai kebangun. Saudara saya mau beritahu kepada saudara. Orang Kristen harus suka firman. Siapapun yang ngomong. Siapapun yang bicara harus suka firman. Jangan waktunya dengar firman main handphone. Saudara sepanjang minggu ini. Ada berapa hari sih? 7 hari kan? Ada berapa jam sehari? 24. Loh saudara 24 jam kali 7 ini. Masa gak cukup sih di handphone saudara? Masa ibadah cuma 2 jam, 1 jam setengah? Masa sih gak bisa kita kasih buat Tuhan? Yang setuju katakan amin. Kalau kita ke gereja, cuma datang denger, gak pernah ngelakuin, gak pernah diseriusin. Kita cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu seperti saudara gak punya dasar. Nanti tiba-tiba kalau kena masalah, kau pasti runtuh, kau pasti marah sama Tuhan. Tapi orang yang punya dasar yang kuat firman Tuhan, lewatin masalah dia gak akan kalah, tapi lebih dari pemenang. Gitu saudara, ya kan? Ingat, kalau bukan firman yang jadi dasar itu kebohongan iblis. Banyak orang membangun imannya atas dasar kebohongannya iblis. Dia gak melakukan. Dan apa yang terjadi di saat air bah itu datang? Runtuh. Tapi hari ini kalau saudara bangun iman saudara atas dasar firman kebenaran. Gak ada satupun yang bisa meruntuhkan saudara dan saya. Ayub itu bangun 2. Kalau saudara mau punya iman yang teguh harus berdamai dengan masalah. Ulangin sama-sama, berdamai dengan apa? Berdamai dengan masalah. Saudara, Ayub itu imannya bisa menurun sebegitunya. Kenapa? Karena dia gak berdamai dengan masalahnya. Kenapa Ayub imannya bisa naik turun?
perspektifnya salah tentang masalah. Perspektifnya salah. Dia punya perspektif seperti ini. Ini yang banyak orang miliki. Saya salah, punya masalah karena saya berdosa. Ada gak yang punya perspektif kayak gini? Saya salah karena dosa saya. Oke, saya mau garis bawahi. Ada masalah yang timbul karena dosa. Ada. Tapi not everything is about sin. Seringkali ada masalah yang terjadi bukan karena dosa. Kalau kita punya perspektif kayak gini, iman kita pasti lemah. Saya kasih contoh. Ayub ngobrol sama 3 temannya. Kenapa imannya gak makin kuat? Karena 3 temannya nuduh Ayub. Kamu punya dosa apa? Kasih tahu ke kita. Ayub perspektifnya juga salah. Iya ya, ada dosa apa? Dia mulai membuktikan. Dia mulai menceritakan dirinya. Akhirnya jadi ajang di mana membahas tentang dosa. Ya. Ini yang akan membuat iman kita makin lemah. Karena perspektif kita tentang masalah berbeda dengan Alkitab. Saya catat seperti ini ya. Kesalahpahaman itu selalu lahir dari perspektif yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Kesalahpahaman selalu lahir dari apa? Perspektif yang berbeda. Kalau orang perspektifnya udah lain, pasti salah paham. Suami istri, kalau perspektifnya, cara pandangnya lain, pasti banyak bertengkarnya. Setuju gak sama saya Bapak Ibu? Iya. Suami istri, kalau punya cara pandang yang sama, pasti gak mungkin bertengkar. Tapi kenapa bertengkar terus? Karena memang laki dan perempuan berbeda. Karena itu suami istri itu harus selalu berada di dalam satu prinsip. Saya harus berusaha mengerti perspektif dari pasangan saya. Firman Tuhan itu berkata, suami dan seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istri. Saya ulangi, coba lihat saya. 1 tambah 1, firman Tuhan bilang sama dengan, gak masuk akal kan? Gimana 1 tambah 1 bisa jadi 1? Ayo yang sudah menikah boleh gak jawab saya? Gak iso Pak, sampai sekarang aku ya 1-1 Pak. Jangan. 1 tambah 1 gimana sama dengan 1? Sederhana, dua-duanya dikurangin. Jadi suami dan istri sepanjang hidupnya harus terus makin berkurang sifat-sifat negatifnya. Kalau rumah tangga selalu 1-0, suaminya bilang, aku memang kayak gini, kon mau apa? Wah, rumah tangga gak akan pernah bisa bertemu. Selalu akan salah apa? Tapi kalau kita terus kurangi kekurangan kita, kelemahan kita. Dari situ kita bisa nyamain perspektifnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita perspektifnya sama Tuhan gak pernah sama, pasti sering salah paham sama Tuhan. Kita lihat masalah lalu kita bilang, wah hancur hidupku, wah ini Tuhan menghukum aku, wah ini karena dosaku. Sampai kapanpun iman saudara akan lemah. Hari ini saya mau saudara berdamai dengan masalah. Kasih tahu kanan kiri, berdamai dengan masalah. Nah, kenapa kita berdamai dengan masalah? Saya tunjukin perspektif Alkitab tentang masalah. Ini yang terakhir. Yang pertama. Masalah itu diizinkan, bukan dari Tuhan. Masalah diizinkan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Ulangi sama-sama. Untuk kita bisa apa? Masalah itu diizinin sama Tuhan. Supaya kita ini punya pengalaman sama Tuhan. Ayub 42 ayatnya kelima berkata, dulu aku dengar dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu namanya pengalaman sama Tuhan. Kenapa masalah diizinkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Supaya punya pengalaman. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, imannya pasti lebih kuat. Saya, iman Pastor Michael Gunawan, 2019 sama 2023 pasti lain. Iman saya hari ini jauh lebih kuat dari saya dulu. Kenapa? Karena saya 2020, 2021, 2022 banyak pengalaman bersama dengan karena masalah. Ya, orang yang punya banyak pengalaman, hidupnya akan lihat lebih berhasil daripada yang tidak. Kenapa? Sederhananya gini, saudara punya perusahaan, cari pegawai. Cari yang punya pengalaman atau gak punya pengalaman? Kalau orang ini pengalamannya banyak, gajinya lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi.
Pasti kita cari pengalaman. Kenapa? Karena kita tahu orang yang punya pengalaman lebih tangguh. Ngadepin masalah gak panik. Ngadepin masalah dia santai, dia bisa nyelesain bukan membesarin. Begitu juga sama Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya, kenapa dia izinin masalah dalam hidup saudara hari ini? Supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, cepat. Yang kedua, kenapa perspektif Alkitab tentang masalah? Yang kedua, masalah diizinkan untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kasih tahu kanan kiri, berubah. Ayub akhirnya berubah. Dia melawan teman-temannya, dia berdoa buat teman-temannya. Ayub yang marah sama Tuhan, dia mencabut perkataannya. Aku gak akan bicara seperti ini lagi. Orang kalau ngalamin masalah, seharusnya nih berubah ke arah yang lebih baik. Karena saat dia berubah ke arah yang lebih baik, kapasitasnya akan bertambah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca poin yang ketiga sama-sama. Yang pertama, tampilin. Masalah diizinkan supaya kita bisa apa? Saya doa di sini banyak orang-orang yang banyak pengalaman sama Tuhan. Yang kedua, masalah diizinkan untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Kita jadi lebih sabar, kita jadi, loh gak ada yang angkat tangan loh, jadi gimana ini sudah? Saya percaya Tuhan yang besar memampukan saudara untuk menghadapi masalah-masalah yang besar.